Aku melihat ada luka yang menganga digigit naga di negeri para jawara. Aku melihat ada duka yang sangat lara dililit naga di negeri para aulia. Tanah warga sebetulnya yang produktif itu sudah diuruk. Jadi sawah tadinya ya? Sawah tadinya nih. Nah, proses pembebasan itu dengan cara merampas, dibawa ke PIK sana. Ya kan, dikasih DP 30 juta yang sampai hari ini belum selesai pembayarannya. Nah, di situ ada kali namanya Kali Malang. Kali Marang Muara Selasi. Nah, itu sudah diuruk sekitar 2 sampai 3 km. Yang ada di situ kurang lebih 600 hektar itu terancam tidak produktif. Sampai hari ini pihak pemerintah tidak ada yang menindak. Padahal sungai adalah akses publik, ya kan, milik negara, ya kan. Harusnya itu diusut. Siapa yang melakukan pengurusan? Bala dari pagar laut tersebut. Dia mengganggu aktivitas nelayan, merusak lingkungan. Tentu saja harus ada yang bertanggung jawab. Semua lagi kita dikenal yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja harus tetap semangat. Aku melihat ada luka yang menganga digigit naga di negeri para jawara. Aku melihat ada duka yang sangat lara dililit naga di negeri para aulia. Dan aku melihat ada marah yang mulai menggumpal di negeri para ulama. Teman-teman, hari ini Bang Kica tetap ingin berkicau, berceloteh tentang isu yang nampaknya eskalasinya seperti ramalan Bang Kica di kicau sebelumnya itu cenderung meningkat. Berawal dari ditemukannya pagar laut 30 km lebih yang alhamdulillah sudah dibongkar. Tetapi sampai hari ini tidak satu otoritas yang selayaknya sudah cukup waktu untuk mengetahui siapa sejatinya pemilik pagar laut tersebut. Siapa sejatinya yang membuat adanya pagar laut tersebut. Tentu bukan tukang atau orang-orang yang memasangnya. Tentu bukan mandor-mandor yang mengkoordinir para tukang. Atau katakanlah ada kontraktor yang memborong kerjaan tersebut. Tetapi dari mana uang yang memfunding pagar laut tersebut. Hingga saat ini kita tidak mendengarnya. Baik itu dari otoritas di Departemen Kelautan, baik itu dari kepolisian, atau dari institusi lainnya yang punya kemampuan, punya kaki, punya infrastruktur untuk menyelidiki. Aneh, memang aneh. Banyak orang mengatakan teroris saja yang entah di mana rimbanya dalam bilangan hari bisa ditemukan. Atau seperti satirnya Pak Yusuf Kalla dalam hal menemukan, katakanlah kemarin korban mutilasi sangat cepat. Polri bisa menemukan. Tapi untuk pagar laut yang 30 km ini Polri belum bisa menemukan. Ini satirnya Pak JK. Bagi kita ingin berlama-lama di pagar laut. Kita tunggu kristal clear-nya dari otoritas. Dari manalah? Bisa polisi, bisa Departemen Kelautan. Intinya yang masyarakat tunggu siapa sejatinya pangkal bala dari pagar laut tersebut. Dia mengganggu aktivitas nelayan, merusak lingkungan. Tentu saja harus ada yang bertanggung jawab. Oke, Bang Kica ingin mengulangi kembali bahwa eskalasi dari pagar laut ini naik ke darat. Ternyata di daratan tidak kalah kacau balaunya, atau rusaknya, atau zolimnya
para spekulan yang boleh jadi merupakan perpanjangan tangan dari korporasi. Ya, kita tahu berbagai proyek besar yang membutuhkan banyak tanah di Republik ini seringkali terjadi dalam praktek pembebasannya. Yang muncul di depan adalah para spekulan, preman, dan segala macam. Setelah transaksinya terjadi, crystal clear, tidak ada lagi gejolak dari masyarakat, barulah tanah tersebut beralih ke pengembang. Itulah model-model yang dimodusi atau dilakukan dalam pembebasan tanah. Dan itulah yang terjadi di Tangerang. Bagi saya ingin sharing di akhir narasi ini, kicau ini, kesaksian salah seorang warga, bagaimana cara para kapitalis ini merampok tanah warga. Dan ini terjadi di negeri merdeka, bukan di negeri jajahan. Di negeri merdeka yang sudah sebentar lagi 80 tahun merdeka. Ternyata kapitalis benar-benar bisa mengendalikan apa saja. Teman-teman, sekali lagi kita sangat sedih, kita sangat marah. Alangkah sadisnya kapitalis. Bagaimana kampung yang sudah berdiri jauh sebelum ini, negeri ini merdeka, sudah ada peradaban, sudah ada kohesivitas sosial, sudah ada yang namanya itu sawah, tambak untuk menopang kehidupan. Lalu demi kapitalis, masyarakat yang sudah terbentuk ini, peradaban yang sudah bertumbuh dan berkembang ini, hilang, senyap, lenyap, hanya demi keuntungan. Sekali lagi, kapitalis tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah lepas atau habis dahaganya. Jangankan hanya sekedar sepetak tanah, 1 hektar, 100, 2 hektar, 1 dunia pun, kalau bisa mereka telan, akan mereka telan. Apakah ini yang akan kita biarkan? Apakah ini bagian dari tujuan kita berhimpun, berkumpul di satu negara? Tentu tidak. Dan adalah tugas penguasa yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengendalikan, mendistribusikan keadilan sosial, dan menjadikan hukum sebagai panglima dalam mengambil atau mengadili atau menempatkan satu persoalan agar bisa apapun yang menjadi solusi penyelesaian dari persoalan tersebut diterima secara waras, secara legowo oleh masyarakat. Teman-teman, mari kita saksikan bagian dari eskalasi pagar laut ke darat. Bagaimana tanah masyarakat dirampas, dicaplok. Atau kalau memang dibeli dengan harga yang dikondisikan, dengan harga yang sak maunya si pembeli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Nah, di sini kita lihat tanah-tanah warga sebetulnya yang produktif itu sudah diuruk. Jadi sawah tadinya ya? Sawah tadinya nih. Nah, proses pembebasan itu dengan cara merampas. Gimana merampasnya? Nah, cara merampasnya yaitu tidak ada konfirmasi ke pemilik, sudah diuruk dulu. Nah, baru setelah diuruk pemiliknya teriak gitu kan, baru dia dibawa ke PIK sana. Ya kan, dikasih DP 30 juta yang sampai hari ini belum selesai pembayarannya. Baru dibayar berapa? 30 juta. Ya, rata-rata 30 juta masing-masing gitu. Tapi belum dibayar semua belum? Belum dibayar. Artinya itu juga karena terpaksa. Karena kan ditakut-takuti begitu kan. Ya, alasannya seperti itu. Akhirnya masyarakat kan karena anggapannya ini adalah proyek negara gitu kan. Jadi ya mau aja sebetulnya terpaksa gitu tuh, tidak rela gitu kan, apalagi dibayarnya juga dengan harga yang tidak sesuai gitu kan. Nah, terus sampai ke sana itu nanti ada empang-empang di sana tuh Pak. Yang sekitar 2 kilo ke sana itu lahan tambak.
Nah, di situ ada kali namanya Kali Malang. Kali Marang Muara Selasi. Nah, itu sudah diuruk sekitar 2 sampai 3 km. Sudah diuruk. Itu lebarnya sekitar 20 meter, cukup lebar. Sungainya itu sudah diuruk. Sehingga setelah diuruk, tambak-tambak yang ada di situ kurang lebih 600 hektar itu terancam tidak produktif karena tidak ada sirkulasi air di situ kan. Karena tidak ada sirkulasi air, salinitasnya juga kemudian tinggi. Otomatis ikan-ikan yang ditanam di situ, yang dibudidaya di situ itu juga mati. Nah, ini sebenarnya cara-cara biadab dari pengembang pik ini membebaskan lahan ya dengan cara mematikan lahannya dulu kan kayak begitu, sehingga kemudian ini lahannya mati, tidak produktif, otomatis dijual dengan harga murah. Nah, sampai hari ini pihak pemerintah tidak ada yang menindak, padahal sungai adalah akses publik, ya kan, milik negara, ya kan, harusnya itu diusut siapa yang melakukan pengurugan. Ya bukan siapa, kita sudah tahu yang melakukan pengurugan adalah PIK 2, pengembang PIK 2 atas nama PSN itu. Kepala desanya nggak ngerespon. Nah, kepala desanya nggak merespon, bahkan staf desa katanya tidak tahu itu siapa yang menguruk. Padahal sudah jelas ini proyeknya siapa, kan kayak begitu. Persis seperti pagar laut. Ada juga di sana dengan perbatasan desa Kerunju kan di sana itu, ya kan. Jadi sungai ini muaranya di Kerunju sana, Pak. Nah, di sana itu bahkan tanah aset desa Kerunju itu juga sama diuruk. Nah, apakah itu dijual tanahnya? Nah, masyarakat desa Kerunju itu tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas tanah bengkoknya itu juga sudah diokupasi, sudah diuruk di situ, ya kan? Dan sampai hari ini juga belum ada konfirmasi, belum ada penindakan. 30 juta itu berapa persen dari harga tanah? Dari harga misalnya 1 hektar atau 30 juta itu? 30%, kalau 30 juta itu kan DP. Nah, tergantung luasannya. Kan macam-macam luasannya. Ada yang 2 hektar. Nah, ya rata segitu. Ada juga yang model pembebasannya itu jadi sudah deal harga 50.000 misalnya kan kayak gitu. Sementara yang dibayarkan cuma 30.000 per meter. Ada yang kayak begitu. Yang 20.000 itu dicaplok sama maklar. Maklarnya itu lurah Blimbing, namanya Mas Kota. Nah, itu yang Mas Kota itu dicaplok. Belum lagi 2.000 diambil lagi untuk lurah setempat. Nah, jadi sangat luar biasa, Pak, penindasannya. Harga pasar di sini di atas 200.000. Nah, karena alasannya ini adalah PSN, proyek negara, jadi mereka menentukan semena-mena. Harusnya yang membebaskan itu kan bukan individual, karena ini adalah badan hukum. Harusnya pemerintah membentuk tim, ya kan, tim 9, lalu kemudian bernegosiasi dengan masyarakat kalau memang mau caranya benar, kan kayak begitu kan. Nah, yang kedua, proyek ini ilegal sebetulnya, Pak. Ilegalnya. Nah, karena satu, dia tidak bersesuaian dengan RT/RW, tidak punya RDTR, ya kan? Dia hanya punya stempel PSN, tetapi hukum administratif yang lain itu tidak diurus. Tetapi kegiatannya sudah berlangsung dan sampai hari ini harusnya ketika sudah ketahuan bahwa ini tidak sesuai dengan RT/RW dan tidak punya RDTR, harusnya stop. Angkut semua ini alat-alat berat ini udah ini stop kan, karena sudah satu juga pelanggaran-pelanggaran dengan cara merampas tanah, proses pembebasannya kan, terus kemudian aset-aset publik juga dikuasai kan kayak gitu. Jadi satu cara adalah stop proyek ini, kembalikan tanah-tanah ke rakyat, mau yang sudah dibayar atau yang belum, kembalikan ke rakyat semuanya. Stop gitu, dan adili semua yang melakukan pengurugan sungai, terus tanah penguasaan tanah bengkok kan kayak gitu kan. Jadi di lautnya juga dikuasai, ya kan, di daratnya lebih-lebih lagi masyarakat tertindas. Sekian, Pak, terima kasih. Ini sejak paling tidak 6 bulan yang lalu lah. Ya, setahu saya 6 bulan yang lalu ini. Jadi dia mau bikin jalan ini ke laut. Nah, ini mau bikin jalan. Jadi kan kalau plottingan PSN-nya itunya kan adanya di Kerunju sana, Pak. Plottingnya yang tanah lindung, hutan lindung. Nah, ini akses jalannya nih, ya kan. Jadi bohong kalau misalnya ada yang bilang bahwa PSN yang kemudian Tropical Coastline itu belum diapa-apain, bohong. Yang 1.500 ada masuk sini nggak? Ya. Tropical Coastline-nya ada masuk? Ada, itu adanya di Kerunju sana, Pak, hutan lindung. Yang hutan lindung itu? Hutan lindung ada sekitar kalau tidak salah itu 600 hektar. Kalau yang di Kerunju itu 600 hektar. Okay. Ya kan? Jadi ini 1.500 hutan lindung itu terbagi menjadi 5 titik. Ya kan? Kerunju ada di Kerunju, ada Kohod, Kosambi sana gitu kan. Pokoknya sepanjang kalau nggak salah itu 2 kecamatan, 5 kecamatan. Kalau nggak salah ya 5 meliputi itu. Nah, yang terbesar di sini 600 hektar nih. Nah, ini
yang akses ini itu untuk menuju jalan ke Tropical Coastline itu. Nah, sementara model pembebasannya itu nggak jelas apakah ini termasuk PSN, apakah bukan, itu tidak jelas, ya kan? Karena Pik 2 sudah membebaskan sawah-sawah di sekitar ini. nah Sebagian, seberang sana juga daerah ini sebagian. sebagian sudah dibebaskan. Cuma kan Pik 2 ini dia membuat cangkang-cangkang perusahaan, layer-layer, calo-calo gitu tuh. Nah, anak-anak perusahaan, calo-calo. Jadi dia kolek semua dulu ini lahan-lahan kan gitu dengan sistem DP, lalu kemudian surat-suratnya dibawa gitu kan, padahal belum lunas, dititipkan ke notaris, dicuci dulu di situ tuh, baru kalau sudah bersih, baru tuh Pik yang kemudian sebagai penampung perampas-perampas tanah ini. Ya seperti itu. Mas, tanah yang di kiri kanan ini juga nanti akan terdampak juga. Jelas terdampak karena kalau hujan deras kan sini banjir nih, ya kan, karena satu ini kan akses sirkulasi airnya juga susah kan, apalagi sungainya diuruk, jadi mampet. Jadi kalau desa Muncung itu terancam banjir kalau hujan. Maksud aku ini nanti juga akan dibebaskan juga. Dibebaskan juga oleh Pik 2. Iya, akan dibebaskan kemungkinan iya, karena pengembangan Pik 2 itu kan 30.000 hektar untuk 30.000 hektar Untuk Tangerang saja. Sampai ke Selat Sunda. Kalau sampai ke Selat Sunda itu malah 100.000 hektaran. Nah, Tangerang saja itu perencanaannya 30.000 hektar. Nah, untuk PSN Pik-nya itu 1.755 hektar, ya kan? Nah, cuma yang 1.755 ini dengan stempel PSN akhirnya mengganyang seluruh lahan-lahan yang ada pengembangan di sekitarnya dengan alasan apa? Mereka akan jadikan jubah. Nah, topeng, seolah-olah PSN ini dia bisa merambah sesuka hatinya.